Pemirsa, Drone Emprit merilis sentimen dan top isu ketiga capres pasca debat yang ditunjukkan sebagai reaksi publik di media sosial. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi. Selamat sore, Mas Ismail. Selamat sore, Mbak Vera. Oke, Mas Ismail, berdasarkan data yang dirilis oleh Drone Emprit, Anies Baswedan paling banyak mendapatkan sentimen positif dengan 76%. Nah, apa saja sebetulnya mention yang paling banyak disebut oleh netizen sehingga Anies mendapatkan sentimen positif tertinggi ini? Jadi kalau saya lihat ya dari sesi pertama debat, itu Anies langsung mendapatkan volume percakapan yang sangat tinggi dan menggebrak. Jadi tanpa terlalu banyak ya menyampaikan visi misi ya sampaikan awal, tapi kemudian habis itu langsung seperti menyerang Pak Prabowo. Itu ditangkap oleh netizen sebagai sesuatu yang sangat berani gitu ya. Dan kemudian juga diambil di setiap sesi. Kan kemudian muncul juga itu serangan-serangan. Itu satu ya yang dilihat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Pak Anies menyampaikan secara terstruktur ya gagasan-gagasan dia terkait dengan pertahanan dan keamanan di situ. Memang ada program yang disampaikan, tapi yang paling kena di netizen memang dari sisi serangannya itu. Dan banyak sekali meme yang muncul yang dibuat ya. Jadi seperti kerjasama itu antara Anies dan Ganjar untuk kemudian menyerang Prabowo. Tetapi ini yang kemudian juga setelah debatnya, ya. Pada saat debat itu memberikan kontribusi yang positif, sentimen negatifnya sangat tinggi kepada Pak Prabowo. Tetapi pasca debatnya itu terjadi diskursus yang menarik di kalangan netizen, ya. Jadi di Indonesia itu ada bukan hanya intelektualitas ya, bukan hanya keberanian. Ya, kalau mungkin kalau di Amerika itu saling serang, siapa yang menang di debat itu bagus ya. Tapi di Indonesia lain, bukan hanya itu. Orang yang terdolimi itu malah bisa disukai. Nah, di platform TikTok ya? Sama Twitter beda. Ya. Jadi menimbulkan simpati justru. Betul. Jadi kalau dilihat di Twitter, kebetulan Twitter itu mayoritas kalau saya lihat itu pendukung 01, pendukung dari Anies Baswedan yang sangat banyak, kemudian diikuti oleh jumlah pendukung dari Ganjar, baru kemudian sangat sedikit dari pendukung dari Prabowo. Tetapi di platform TikTok itu jauh lebih besar dari pendukung Pak Prabowo. Nah, di sana yang ditampilkan bukan soal kalahnya Pak Prabowo misalnya dalam debat, tetapi ekspresi seperti menangis, ekspresi seperti didolimi, diserang, itu menimbulkan rasa haru ya, banyak sekali juga dari pendukung Prabowo itu seperti menangis gitu. Dan debat itu tidak kemudian membuat mereka yang sudah mendukung itu kemudian goyah, tapi malah semakin kuat ya untuk membela. Sampai ada yang bilang, saya akan taruh nih foto Bapak itu di sekolah-sekolah kayak gitu. Artinya semangat untuk memenangkan. Nah, ini harus menjadi masukan saya kira ya bagi semua capres tentang bagaimana debat di Indonesia. Bukan hanya soal bagaimana kita menang ya dan kuat gitu ya di dalam debat, tapi soal ada equalitariannya gitu. Jadi ada menghargainya di situ. Jadi ini masih dilihat juga oleh netizen dan warga di Indonesia. Oke, selain soal serangan-serangan kan pertanyaan-pertanyaannya ini berbau kritis begitu ya, Anies ke Prabowo, salah satunya soal pesawat bekas. Nah, apakah juga banyak diperbincangkan di situ? Ketika sudah masuk ke data fakta, ini kurang menjadi perbincangan ya. Memang ada seperti cek fakta, apakah benar atau tidak. Banyak sekali fakta-fakta dan data yang disampaikan ya. Dan itu ujung-ujungnya adalah masing-masing membuat cek fakta. Ada lembaga media yang bikin cek fakta benar atau tidak. Termasuk juga soal tadi apakah benar soal pesawat bekas, soal spendingnya seperti apa ya 700 triliun dan seterusnya itu kemudian dibahas. Tetapi ini data-data seperti ini buat netizen setelah debat itu hanya sedikit orang yang tertarik untuk membahas itu. Mereka lebih tertarik ke hal yang sifatnya memang kurang substansial tadi ya, seperti saling serang, kayak gitu, kerjasama dan antara Ganjar dan Anies itu jauh lebih banyak untuk dibahas. Ada istilah-istilah itu di kalangan yang netral, saya kira di pemain bola, di kalangan pendukung penyuka bola itu ada El Gemoy, kemudian tukang masak itu ya, terus kemudian dan jadi masing-masing itu ada namanya sendiri-sendiri. Nah, kemudian mereka mencoba menggunakan panggilan-panggilan itu untuk kemudian mengidentifikasi capres ini dan kemudian membahas dari sudut pandang yang mereka sukai gitu.
Jadi Oke. ini seperti debat ini seperti performance. Jadi, mungkin kalau dihubungkan dengan hasil survei sebelumnya, kalau nggak salah Kompas juga menyajikan ya sebelumnya itu survei kalau nggak salah hanya sekitar 15% yang mungkin akan berubah pendapatnya ya setelah melihat debat dan itu mungkin terjadi karena saya lihat yang muncul itu adalah hal yang sifatnya gimmick, hal yang sifatnya superficial yang menyentuh perasaan ya pasca debatnya itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan ekspektasi publik terhadap Prabowo yang merupakan Menteri Pertahanan terkait dengan topik yang diangkat dalam debat, dianggap Prabowo ini kan dianggap topiknya Prabowo banget gitu. Nah, apakah Prabowo berhasil sebetulnya menjawab ekspektasi publik dengan performa di debat ketiga kemarin atau justru sebaliknya, Mas Ismail? Ya betul, ini kalau dilihat dari sisi substansi ya ini harusnya memang momennya Pak Prabowo gitu. Banyak hal-hal yang beliau bisa sampaikan ya. Banyak pengamat juga menyampaikan sebetulnya apa yang disampaikan oleh Anies sama Ganjar bisa juga ditangkis, disampaikan secara lebih lugas. Tetapi Pak Prabowo tidak banyak menyampaikan ya, cenderung mengajak misalnya, yuk kita bicara sendiri ya, ketemu berdua atau apa seperti itu. Jadi tidak pada saat itu untuk menyampaikan. Padahal itu adalah momen untuk kemudian menyampaikan secara singkat, padat, untuk mematahkan serangan juga, karena tidak semuanya tepat ya yang disampaikan oleh dua capres yang lain. Masih bisa untuk dibantah atau paling tidak pada saat itu mengedukasi publik secara substansial. Jadi yang jatuhnya bukan lagi soal performan dari Pak Prabowo sebagai ya betul sebagai Menhan, tetapi Pak Prabowo sebagai yang apa itu terdolimi atau terserang dan itu kemudian pascanya tim suksesnya harus membangun narasi bahwa Pak Prabowo terdolimi ya, bukan Pak Prabowo berhasil menyampaikan data, fakta, program dan seterusnya itu. Bahkan ada satu yang cukup banyak mendapatkan kritikannya dari netizen, komentar Pak Prabowo terkait dengan Gaza ya, Gaza Palestina, bahwa negara itu kalau tidak punya kekuatan militer ya akan mudah untuk dijajah ya, misalnya Gaza misalnya seperti itu, dan itu mendapatkan serangan yang cukup tinggi di kalangan netizen dan sentimennya adalah negatif. Oke, dianggap merendahkan begitu ya? Ya ada pandangan seperti merendahkan kemampuan dari masyarakat Gaza di Palestina sana. Padahal kalau dilihat sudah 70 tahun lokasinya kecil, areanya kecil, tapi masih tetap bisa bertahan. Bahkan yang terakhir Israel sudah menjatuhkan bom begitu luas, begitu banyak, tapi tetap juga Gaza masih bertahan di sana. Meskipun tidak kuat ya seperti kekuatan militernya di situ, tapi ada kekuatan yang lain yang dimiliki. Nah, fakta-fakta ini yang netizen akan lihat ya, dan dia lihat itu disandingkan dengan pendapat Pak Prabowo di Malang. Oke, kemudian begini Mas Ismail, bagaimana dengan Prabowo yang mendulang paling banyak sentimen negatif, ada diksi baru, omon-omon gitu ya, kemudian apapun pertanyaannya jawabannya hilirisasi, lalu banyak juga sependapat dengan gagasan paslon lainnya. Dari perbincangan dalam debat itu, perbincangan yang mana saja yang paling berkontribusi membuat reaksi publik itu negatif kepada Prabowo? Nah ini dua-duanya itu menimbulkan reaksi negatif. Pertama soal omon-omon ya, omon-omon. Ada yang melihat mungkin maksudnya omong-omong gitu ya. Jadi kemudian ada mereka yang melihat dari sisi aspek kesehatan, apakah ini ada hubungan dengan stroke misalnya, sehingga tidak bisa bilang omong gitu. Itu satu aspek. Kemudian yang kedua, ketika dipertanyakan, dikritik pada saat debat, jawabannya harusnya adalah yang menjelaskan ya, melawan balik, memberikan penjelasan yang jelas, bukan kemudian secara emosional menuding bahwa itu hanya omong-omong saja. Ini menimbulkan sentimen yang negatif. Kemudian yang kedua juga ketika Pak Prabowo banyak memberikan persetujuan kepada Pak Ganjar, itu dilihat sebagai awalnya seperti mencari teman. Jadi ini nama netizen ya, mereka punya persepsi yang macam-macam. Dilihat seperti mencari kawan lah kayak gitu untuk menghadapi Anies Baswedan. Cuma sayangnya setelah sesi 1, 2 lewat, Ganjar kemudian juga seperti menolak itu ya, kemudian bahkan ikut menyerang balik ke Pak Prabowo. Jadi dua-duanya itu akhirnya berkontribusi negatif sehingga sentimen negatif Pak Prabowo sangat tinggi pada Oke, bagaimana dengan pertanyaan yang apapun pertanyaannya tapi jawabannya hilirisasi, Mas Ismail? Ya itu juga kalau dilihat kan seperti
debat yang kedua ya, idenya adalah hilirisasi. Seperti tidak ada hal yang baru, sesuatu yang sifatnya lebih terstruktur, terencana ya terkait dengan topik pertahanan dan keamanan ya. Jadi hal itu juga bisa menimbulkan sentimen negatif dari sisi gagasan. Cuma memang itu muncul tidak terlalu besar ya setelah debat. Ya. Orang kemudian tidak lagi terlalu detail melihat hal-hal detail dan teknis seperti itu pasca debatnya. Mereka lebih tertarik untuk melihat yang sifatnya gerakan, gesture, ya, sentimen, emosi gitu. Apakah menghargai atau tidak. Nah, hal seperti ini ternyata jauh lebih banyak menimbulkan percakapan ya pasca debat. Jadi ini juga penting untuk diperhatikan oleh para capres dan cawapres nantinya. Oke, yang dilihat tadi salah satunya adalah emosi yang dikatakan oleh Mas Ismail begitu ya. Kalau gitu saya menanyakan ini, bagaimana dengan publik melihat Prabowo yang kembali emosional, walaupun jika kita bandingkan dengan debat pertama jauh lebih terkontrol nampaknya. Apakah hal ini juga salah satu yang diperbincangkan? Ya, soal emosi ini, publik melihat sepertinya ini jadi pertanyaan nih, kenapa pas sesi pertama Anies langsung menggebrak gitu ya? Apakah memang ada strategi ya untuk kemudian menyentuh sisi emosi ya, emosional dulu Pak Prabowo-nya itu. Dan ini kelihatan sejak sesi pertama Pak Prabowo kelihatan emosinya ya, dan sejak saat itu tidak tampak banyak senyumnya gitu ya dari Pak Prabowo ini. Ini juga dilihat sama netizen seperti tidak tenang, seperti marah, emosional. Itu juga menimbulkan sentimen negatif. Itu dari satu sisi ya, kalau dari pendukung katakan Ganjar dan Anies melihat seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sisi pendukungnya Pak Prabowo, ini sepertinya ini keterlaluan ini ya dari dua capres yang lain. Kok kemudian seperti dalam tanda kutip jahatnya kayak gitu kan menyerang Pak Prabowo, malah menimbulkan simpati. Jadi hal yang sama, emosi yang sama, penampilan yang sama itu bisa dilihat dari dua kacamata yang berbeda ini. Dari debat tadi malam, terutama pasca debat kita bisa lihat reaksi seperti itu. Oke, ada banyak reaksi yang muncul begitu ya untuk menyikapi salah satu emosi yang ditonjolkan oleh Prabowo. Tapi kita bergeser ke Ganjar Pranowo. Ini kan Ganjar mendapatkan sentimen positif 72%. Sebetulnya apa saja perbincangan yang berkontribusi positif terhadap Ganjar ini? Ganjar dilihat sebagai sosok yang bisa seperti menengahi. Ya. Jadi karena mungkin dari debat yang pertama, kemudian juga dari sesi yang pertama, dari debat yang pertama dulu kan seperti debat 01 lawan 02 kayak gitu ya. Kemudian itu muncul lagi sentimen itu, persepsi itu pada saat sesi pertama dari debat ketiga. Nah di sini Ganjar posisinya ada di tengah, seperti menyaksikan di tahap awal itu masih playing safe ya, tidak langsung menggebrak, cukup tenang menyampaikan gagasan, program dengan cara yang lebih smooth ya daripada Anies. Nah ini memberikan sentimen yang positif buat Ganjar. Dan Ganjar sendiri juga dilihat tidak hanya pasif ya, memang agak seperti menunggu dan pasif di awal, tapi di akhir-akhir juga ikut menggebrak. Ini juga memberikan sentimen yang positif buat Ganjar. Oke, strategi yang bagus begitu ya, ketika di akhir-akhir kemudian ikut menyerang. Nah, tapi kemudian begini, dalam debat ketiga ada momen ketika Ganjar mengajukan pertanyaan dilengkapi dengan data global yang dibawa. Namun menurut Ganjar ini kan Prabowo tidak menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Bahkan mempersilahkan staf untuk mendampingi jika bisa menunjukkan data tersebut untuk mendampingi Pak Prabowo. Nah, karena sejak awal Prabowo mengatakan data yang dibawa paslon lain itu keliru, apakah soal kekuatan data dalam debat ini juga diperbincangkan oleh netizen dan apa saja sebenarnya reaksinya, Mas Ismail? Ya, terkait dengan itu ada reaksi yang mix ya, yang tidak tunggal reaksinya. Pertama, bagus itu membawa data ya, tetapi itu secara positif. Tapi secara dilihat secara negatifnya, ini waktunya pendek ya, tidak mungkin kemudian bisa menjelaskan begitu luas, panjang kayak gitu, apalagi mengajak netizen ya, staff itu ikut di sana, itu kan hal yang tidak mungkin juga gitu. Jadi harus dipertimbangkan, membawa data iya, tapi respon yang diharapkan pun juga harus bisa diperhitungkan, bisa disampaikan katakan dalam waktu 2 menit gitu, tidak lebih dari itu. Dan itulah situasi yang ada, sehingga bisa saya lihat itu dilihat secara positif sekaligus juga negatif oleh netizen. Jadi harus hati-hati, pembawaan data penting, tapi juga harus hati-hati juga terkait dengan terutama itu soal validitas data ya. Kalau dibilang tadi misalnya tidak yakin, disampaikan saja dari waktu yang singkat, harus bisa menyajikan.
Gitu. Oke, terakhir Mas Ismail, kalau kita berkaca dari debat pertama dan kedua begitu ya, itu kan ada perubahan kemudian reaksi di hari berikutnya begitu ya, di hari keduanya. Nah, apakah ada kemungkinan kemudian reaksi publik di hari pertama pada 7 Januari dengan hari ini dan besok itu akan ada perubahan yang signifikan? Saya kira perubahan itu sudah terjadi pasca debat ya, sejak tadi malam lah, tadi pagi sampai sekarang itu saya lihat. Dan mungkin besok sudah berubah lagi, orang mungkin sudah lupa lagi ketika sudah ada event-event lagi ya. Seperti Anies sudah ke Gorontalo bisa Anies, Pak Prabowo mungkin sudah ada kegiatan yang lain, Pak Ganjar juga sudah kegiatan lain. Jadi tersisa mungkin hari ini ya. Besok pun saya kira sudah berubah isunya. Gitu. Jadi dan bagaimana ini kontribusinya ya ini akan dicatat dari mereka yang masih swing voter, mereka yang sudah kalau saya lihat dari komentar ya mereka yang sudah mendukung dan sudah yakin mungkin nggak banyak berubah. Bagaimanapun kondisi yang dijagoin gitu tetap dia akan bertahan di sana. Gitu. Tapi mereka yang masih mencari swing voter masih ragu-ragu ini bisa memberikan dampak. Gitu. Oke, bisa memberikan dampak bagi yang masih mencari swing voters maupun undecided voters juga mungkin ya. Terima kasih pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.